Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui channel YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat serta dalam keadaan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah terus membimbing kita di masa-masa yang akan datang. Kita selalu berbuat baik terus. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah Al-Irbiah dan Hunafa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas wujud konkret bahagia dunia itu. Sekarang kita akan lanjutkan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas wujud konkret itu yang pertama adalah salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Yang kedua afiatun fil jasad, jasad yang afiat, artinya badannya sehat dalam keadaan berbuat baik. Yang ketiga la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, artinya pergi kemana saja tidak ada rasa takut. Lingkungannya ada dalam keadaan aman, kampungnya aman, kotanya aman, negaranya aman, jadi dia kemana saja tidak ada rasa takut. Yang keempat walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Nah, tidak ada rasa sedih ini terbagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama hulatauhu, bagian yang pertama zaujuhu soleh au zaujatuhu solihah, pasangannya, istri atau suaminya dalam adalah soleh. Kalau istrinya soleh, suami soleh, maka itu adalah pasangan yang menyenangkan, pasangan yang ideal, pasangan yang membahagiakan. Jadi kalau pasangannya soleh, solihah, maka hidup ini terasa bahagia. Nah, itu adalah salah satu wujud konkret dari bahagia dunia, kalau pasangannya masing-masing soleh dan solihah. Yang kedua, dari bagian yang kedua dari nomor 4 ini, yaitu auladuhu abror, anak-anaknya baik-baik. Jadi misalnya punya anak 4-empatnya baik-baik. Kalau ada salah satu saja yang tidak baik, atau yang salah satu aja terlibat kasus kriminal atau terlibat kasus narkoba dan sebagainya, keburukan-keburukan, maka keluarga itu termasuk kebahagiaan dunianya atau wujud konkret bahagia dunianya berkurang. Itu bagian kedua dari nomor 4. Kemudian bagian ketiga dari yang nomor 4 ini yaitu khulatau solihun, lingkungan baik-baik. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang baik-baik,
lingkungan masjid misalnya, atau lingkungan di pekerjaan kita orangnya baik-baik, lingkungan di tetangga-tetangga kita orangnya baik-baik. Nah, orangnya pengertian, orangnya saling tolong menolong, orangnya saling bantu membantu, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu khulatauhu salihun. Jadi lingkungannya baik-baik. Itu nomor 3 bagian keempat, atau nomor 4 bagian ketiga. Kemudian bagian keempatnya apa? Bagian keempatnya kasbuhu fi baladih, pekerjaannya di negeri sendiri. Jadi dia kerja di dekat rumahnya sendiri. Misalnya dia jadi notaris, itu kantornya dekat rumahnya. Atau dia jadi dokter, prakteknya dekat rumahnya. Atau praktek di rumah sakitnya dekat rumahnya. Atau dia dagang misalnya dekat rumahnya. Nah, itu di kotanya sendiri atau di negaranya sendiri, di desanya sendiri, di kampungnya sendiri. Nah, itu termasuk salah satu unsur kebahagiaan dunia. Kenapa? Karena setiap hari dia bisa mengawasi perkembangan anak-anaknya dan keadaan istrinya. Nah, itu salah satu unsur bahagia dunia. Nah, kemudian bagian kelima dari yang nomor 4 ini, yaitu daruhu wasi', rumahnya luas. Jadi rumahnya itu tidak RSS-SS-nya banyak. Rumah yang sangat sempit sehingga susah selonjor dan susah dipakai untuk kumpul-kumpul. Nah, kita berusaha rumahnya itu luas. Itu salah satu unsur kebahagiaan dunia itu, yaitu punya rumah yang luas, punya rumah yang besar. Nah, itu kalau punya rumah yang besar, kita mau kumpul dengan keluarga itu enak karena rumahnya luas itu. Nah, itu merupakan salah satu wujud konkret dari bahagia dunia. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Mari kita lanjutkan bahasan kita tentang wujud konkret bahagia dunia ini. Sekarang bagian ke-6 dari nomor 4, yaitu markabuhu syari', artinya kendaraannya cepat. Kita punya kendaraan, ada beberapa buah di garasi, tapi semuanya dalam keadaan rusak. Nah, itu belum memenuhi unsur bahagia dunia. Jadi kita punya kendaraan meskipun satu, tapi dia sangat baik, keadaannya baik. Jadi cepatlah kita mau pergi kemana-mana bisa dengan cepat dengan kendaraan itu, menolong kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita untuk bepergian. Nah, itu artinya markabuhu syari', kita punya kendaraan yang cepat, kita punya kendaraan yang bagus. Syukur-syukur kalau tahunnya tahun terakhir. Nah, itulah yang salah satu unsur kebahagiaan dunia. Jadi sudah berapa tadi? Yang pertama, sekarang kita urut saja lah, nggak usah bagian keempat. Atau kita urut juga nggak apa-apa. Yang pertama adalah salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Yang kedua, afiatun fil jasad, jasad yang afiat, artinya jasadnya dalam keadaan baik, sehat, dalam keadaan berbuat baik. Yang ketiga, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Yang keempat, walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Nah, ini yang keempat ini yang dibagi menjadi 6. Nah, bagian pertama, zaujatuhu sholihah atau zaujuhu soleh, pasangannya soleh dan solihah. Bagian kedua dari nomor 4 ini, auladuhu abror, anak-anaknya baik-baik. Bagian ketiga dari nomor 4 ini, hulatauhu solihun, lingkungannya
baik-baik, baik lingkungan rumahnya maupun lingkungan kerjanya atau lingkungan pergaulannya, semua baik-baik. Nah, kemudian bagian keempat dari nomor 4 ini yaitu daruhu wasi', rumahnya luas. Nah, bagian kelima dari nomor 4 ini kasbuhu fi baladi, kerjanya di negeri sendiri atau di kotanya sendiri atau di lingkungannya sendiri, dekat rumahnya sendiri. Jadi kerjanya nggak jauh-jauh. Nah itu. Nah bagian ke-6 dari nomor 4 ini yaitu dia bagian ke-6 dari nomor 4 ini markabuhu syari', kendaraannya cepat tadi. Kita sudah bahas itu. Nah, tinggal bagian terakhir nomor 5 dari yang kita sebutkan tadi. Nomor 5 apa? Nomor 5 wikayatun an hitsid dunya wa azabil akhirah. Dia tidak dia tidak terhindar atau dia terhindar dari kehinaan dunia, terpelihara dari kehinaan dunia. Jadi misalnya sekarang dia sebagai pejabat misalnya gitu, kemudian dia kaya raya, itu tapi beberapa kesempatan berikutnya dia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Nah itu tidak bahagia, mengurangi kebahagiaan dunia. Wujud konkret kebahagiaan dunianya terkurangi karena namanya disebut-sebut di media sebagai seorang tersangka korupsi. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Nomor 5 dari wujud konkret bahagia dunia itu adalah wikoyatun an hizid dunya wa azabil akhirah. Itu merupakan definisi dari takwa. Takwa itu adalah terhindar atau terpelihara dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Jadi kalau kita terpelihara, terhindar dari kehinaan dunia dan azab akhirat, itu artinya kita termasuk orang yang bertakwa, orang yang memenuhi salah satu unsur atau salah satu syarat dari wujud konkret bahagia dunia. Nah itu, jadi kalau kita bisa terhindar dari itu, maka kita termasuk orang yang bahagia di dunia ini. Nah, jadi kalau kita apa sih wujud konkret bisa terhindar dari kehinaan dunia itu? Ya kita pekerjaan-pekerjaan ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kita kerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala semua kita tinggalkan atau kita hindarkan. Jangan sampai kita mengerjakan maksiat. Nah, itu kalau dua itu kita bisa hindarkan, kita bisa laksanakan. Perintah Allah kita kerjakan, kemudian larangannya kita hindarkan. Nah, itu kita berarti sudah memenuhi unsur bahagia dunia. Artinya kita terhindar dari kehinaan dunia. Kalau kita mengerjakan maksiat apa saja, kita misalnya korupsi, kemudian diketahui oleh KPK, nama kita tercantum di media-media, kita sebagai seorang koruptor. Nah itu wujud konkret bahagia dunia sudah terkurangi gitu ya. Atau kita misalnya melakukan perselingkuhan, kemudian diketahui oleh wartawan dan disebarluaskan, nama kita itu jadi jelek gitu. Nama kita jadi tercemar oleh berita itu. Maka itu karena dosa yang kita lakukan.
Nah, itu wujud konkret bahagia dunia sudah terkurangi. Nah, apalagi misalnya kalau kita melakukan keburukan-keburukan yang lain, kita misalnya kita nyolong atau misalnya kita menjadi begal segala macam, kemudian ketahuan oleh orang dan kita ditangkap, apalagi sampai dimasukkan ke penjara gara-gara keburukan yang kita lakukan, maka itu mengurangi wujud konkret bahagia dunia ini. Nah, itu kalau kita misalnya mengerjakan kebaikan-kebaikan terus, maka itu merupakan salah satu unsur kebahagiaan dunia yang bisa kita jaga, bisa kita upayakan agar itu terus kita lestarikan, perbuatan-perbuatan baik itu, maka salah satu unsur kebahagiaan dunia kita bisa penuhi. Nah, itu yang kita harus camkan, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, untuk menutup sesi pengajian pada saat ini, mari kita sebutkan satu persatu agar kita semua ingat apa wujud konkret bahagia dunia itu. Yang pertama, salamatun fiddin, agama yang selamat dan menyelamatkan. Yang kedua, afiatun fil jasad, jasad yang afiat, artinya jasad yang sehat dalam keadaan berbuat baik. Yang ketiga, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, kemana saja pergi bebas, tidak punya utang, tidak punya musuh, kondisi lingkungannya dalam keadaan aman. Yang keempat, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang keempat, walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Nah, ini terbagi menjadi 6. Bagian pertama dari nomor 4 ini yaitu zaujuhu soleh, pasangannya soleh atau solihah. Kemudian yang kedua, auladuhu abror. Bagian kedua dari nomor 4 ini auladuhu abror. Bagian ketiga dari nomor 4 ini hulatauhu solihun, lingkungannya orang baik-baik, baik itu lingkungan rumah tempat dia tinggal, atau lingkungan dia kerja, atau lingkungan pergaulannya, lingkungan bisnisnya, semua adalah orang baik-baik. Nah, kemudian daruhu wasi', atau yang keempat adalah kasbuhu fi baladih, pekerjaannya di rumahnya sendiri, atau dekat rumahnya sendiri, atau di desanya sendiri, atau di kotanya sendiri. Artinya dia pergi kerja tidak jauh-jauh. Misalnya dia tinggal di Kramat Jati, pekerjaannya juga di sekitar Kramat Jati, tidak jauh-jauh. Atau misalnya dia tinggal di Kramat Jati, pekerjaannya di Rawasari, itu tidak terlalu jauh. Jadi itu masih tergolong di lingkungannya sendiri. Nah, itu jadi itu kasbuhu fi baladi, kerjanya di negeri sendiri. Nah, kemudian yang kelima, daruhu wasi', rumahnya luas. Jadi kalaupun rumahnya tidak luas seluas yang diharapkan, tapi karena penghuni rumahnya baik, maka banyak tamu-tamu yang datang. Nah, itu termasuk juga daruhu wasi'. Jadi orangnya ramah, misalnya orangnya baik, maka dia banyak tamunya. Nah, itu termasuk orang yang mulia juga, orang yang banyak tamunya. Nah, jadi itu nomor 5, bagian kelima dari nomor 4. Nah, bagian keenam dari nomor 4 yaitu markabuhu sari', dia punya kendaraan yang cepat. Nah, itu kemudian yang nomor 5-nya yaitu wikoyatun an khizyid dunya, dia bisa terhindar dari kehinaan dunia,
wa adzabil akhirah, dan azab akhirat. Nah, itu wujud konkret bahagia dunia. Itu wujud konkretnya ada 10. Nomor 1 sampai 3 tidak terbagi. Nah, nomor 4 dibagi menjadi 6 jadi 9, ditambah nomor 5 1. Jadi seluruhnya ada 10 wujud konkret bahagia dunia ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud konkret dari bahagia dunia ini. Sehingga di awal minggu yang lalu kita sebutkan bahwa BD artinya bahagia dunia itu bisa kita raih meskipun persentasenya setiap orang beda-beda. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan dunia ini. Sehingga hidup kita menjadi bermakna untuk menabung di akhirat. Kalau kita di dunia ini sudah bahagia, kita bisa mempersiapkan diri kita agar di akhirat kelak kita bisa juga hidup bahagia. Nah, wujud konkret bahagia akhirat insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.